Amma ba'du faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah nyatakan, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati. Jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan anak, istri, keluarga, harta yang diperjuangkan. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman Raja Basanunyai Bandar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ciptaan Allah di alam dunia ini, tidak ada satu pun yang sia-sia. Bahkan makhluk yang menurut akal manusia tak berguna, tak ada artinya, namun ternyata punya makna yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah taala gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat yang ke-26. Inna Allaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan ciptaannya. Orang yang beriman akan meyakini bahwa kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru, orang-orang kafir, fayaqulun, akan mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, untuk apa Allah ciptakan semua ini? Itulah kemudian maka Allah nyatakan, Allah tahu dengan ciptaannya ini mana orang-orang yang tersesat, dan Allah pun tahu mana orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terhadap sikap manusia dengan dunia materi di alam dunia ini, Allah menggambarkan dengan menyebutkan 3 makhluk kecil dalam Al-Quran. 3 makhluk kecil sebagai tamthil dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan yaitu an-namal, yang berarti semut. Semut makhluk Allah yang kecil. Sebesar-besarnya semut masih kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk hewan yang lainnya. Semut punya karakter yang pertama, dia rajin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan analisis seorang ilmuwan sampai bisa 7 turunan dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, semut ini dia mengangkat barang-barang, beban-beban yang terkadang itu jauh dibandingkan dengan fisiknya, bahkan kekuatannya. Dan yang ketiga, kadang-kadang barang yang dikumpulkan itu tidak bermakna baginya sama sekali. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan luar biasa.
mengalahkan umurnya. Umur semut dalam kajian para saintis itu tidak lebih dari 1 tahun. Ada yang lebih, tapi rata-rata kurang dari 1 tahun umurnya. Inilah karakter manusia yang pertama. Dia akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam sebuah hadis. Lau anna ibna Adam, andaikan anak Adam atau anak manusia, u'tiya wadiyan min dhahabin, diberikan 1 lembah emas. Andaikan dia diberikan 1 lembah emas, ahabba ilaihi thaniyan, dia akan minta lembah emas yang kedua. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan, andaikan dia diberikan lembah emas lagi yang kedua, dia akan minta lagi lembah emas yang ketiga. Nabi mengatakan, wala yasuddu jawfabna Adam illa turab, tidak ada yang bisa menghentikan serakahnya anak Adam seperti ini, illa turab, kecuali tanah disumpalkan pada mulutnya atau kematian datang kepadanya. Yatubullahu ala man tab, Allah Ta'ala akan menerima taubat bagi siapa yang dia kehendaki. Ini tipikal manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Ankabut yang berarti laba-laba. Laba-laba itu sungguh luar biasa. Maka Al-Quran menggambarkan, wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, seburuk-buruknya rumah adalah rumahnya laba-laba. Kenapa demikian? Rumah laba-laba sengaja ia buat untuk sebagai perangkap bagi mangsa atau musuh-musuhnya. Dia nggak pandang siapapun yang mampir, yang hinggap, diterkam sama dia. Bahkan celakaannya lagi adalah para ilmuwan menyebutkan berdasarkan hasil penelitian bahwa laba-laba itu selesai dia berhubungan jantan dengan betina, maka sang betina langsung memangsa habis, mematikan si jantan. Luar biasa. Inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim. Mathalul ladzi ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu penolong-penolongnya, maka dia laksana laba-laba. Laksana laba-laba. Hidupnya penuh dengan keserakahan dan kekuasaan. Kemudian lagi rumahnya pun lemah, tak kokoh sebagai tempat ia bersandar. Kemudian yang ketiga, Allah gambarkan dengan surah An-Nahl yang berarti lebah. Lebah inilah sungguh makhluk Allah juga yang luar biasa. Dimanapun dia hinggap, ranting kecil pun tidak rusak. Yang ia makan, yang ia hisap, yang nikmat-nikmat, yang bagus-bagus. Kemudian dia pun mengeluarkan madu yang terkenal, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dia pun punya karakter, dia tidak akan pernah diam ketika dia diganggu, dia akan kejar sampai dimanapun. Dan saking bermanfaatnya, ketika dia menyengat pun, sengatnya pun, itu bisa mendatangkan manfaat bagi penyakit-penyakit tertentu. Inilah gambaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan dimanapun dia berada. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tipikal makhluk Allah ini Allah sebutkan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Ada An-Namal yang berarti semut. Ada Al-Ankabut yang berarti laba-laba.
ada an-nahl yang berarti lebah. Semuanya syarat dengan makna dan tujuan. Maka orang bijak, orang beriman, orang berilmu, dia akan mengambil pelajaran dari ini semua. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, kehidupan di alam dunia ini, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah lama. Tidaklah lama. Dulu kita punya kakek, nenek, kemana mereka sekarang? Mereka telah kembali kepada Allah. Dulu kita punya ayah, ibu, kemana mereka sekarang? Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan kita ini apa di dunia ini? Profesi kita apa di alam dunia ini? Ziarah kubur kita, di situ lengkap ada semua profesi manusia. Dulunya pejabat ada di situ, guru ada di situ, ustaz ada di situ, pengusaha ada di situ, tentara, polisi ada di situ. Sebagai tamthil bahwa kehidupan di alam dunia ini tidaklah lama. Ruh kita datang dari Allah, tiba masanya kan kembali kepada Allah. Jasad kita, rumah kita, harta kita datang dari tanah, tiba pun masanya kan kembali kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita pun juga tiba masanya kan kembali kepada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.